Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan hari ini semangat untuk belajar ya. Perkenalkan, saya dengan Rahma. Hari ini kita akan belajar dari video yang akan membahas topik yang erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama buat teman-teman yang biasa atau bergulat di dunia pariwisata. Tentang apa sih tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah tentang regulasi dan perizinan pangan olahan dalam sektor pariwisata. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ada pantun nih buat teman-teman semua. Dikasih cakepnya ya. Berangkat sekolah ke Baitani tercinta. Belajar bersama penuh semangat dan harapan. Dari desa Tengger kita jaga budaya dan cita, pangan aman jadi kunci pariwisata berkelanjutan. Nah, itu tadi sedikit pembuka untuk video kita hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, coba teman-teman ingat-ingat, pernah nggak sih kalian liburan terus jajan di suatu tempat wisata? Nah, tentunya pernah ya. Coba teman-teman bayangkan kalau kalian jajan, kemudian makanannya itu tidak aman. Nah, pasti liburannya jadi tidak menyenangkan kan? Nah, nanti kita akan membahas tentang makanan-makanan yang ada di tempat wisata ini salah satunya ya. Aman gak sih? Kemudian apa hubungannya dengan dunia pariwisata? Nah, di video ini nanti kita akan belajar tentang namanya pangan olahan dan aturannya dalam dunia pariwisata. Materi ini penting banget buat kalian karena kalian ini sebagai calon pelaku industri pariwisata ya. Nah, apa sih hubungan antara pangan dan pariwisata? Pangan dan pariwisata ini sesuatu yang tidak bisa kita kotak-kotakan tersendiri ya, karena keduanya akan saling mendukung. Dalam dunia pariwisata, makanan ini tidak hanya bersifat sebagai pelengkap, tetapi makanan merupakan sebuah pengalaman. Jadi bukan hanya tentang rasa, tapi sebuah pengalaman. Wisatawan itu akan bisa menilai kualitas sebuah destinasi atau tempat wisata itu dari makanan yang mereka konsumsi. Kalau makanannya aman, enak, maka kesan yang ditimbulkan atau pengalaman yang ditimbulkan itu juga akan positif. Berbeda dengan jika makanannya tidak enak, makanannya kotor, nah itu juga kesannya yang akan ditangkap oleh wisatawan akan sebaliknya, yaitu negatif. Nah, ini resiko dari pangan yang tidak aman. Pangan yang tidak aman itu dapat menyebabkan keracunan pangan bagi wisatawan. Kemudian menyebabkan kerugian juga untuk pemilik usaha kuliner. Nah, dampak yang terbesar itu adalah turunnya kepercayaan publik. Jadi nanti wisatawan enggan untuk datang ke tempat tersebut karena citra buruk yang diperoleh. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang makanan, minuman. Nah, kalau di Indonesia ini secara umum kita sebutnya sebagai pangan olahan. Nah, pangan olahan itu apa, teman-teman? Pangan olahan itu merupakan makanan atau minuman yang sudah diproses. Atau gampangnya makanan minuman yang sudah diolah. Contohnya, ada nasi goreng, ada ayam crispy, ada minuman kemasan, sampai ada juga oleh-oleh khas dari suatu daerah. Nah, pangan olahan ini merupakan kunci dari sebuah destinasi wisata. Mengapa demikian? Karena pangan ini akan ada di berbagai tempat di area wisata. Misalnya ada di restoran, di kafe, di tempat oleh-oleh. Nah, sehingga sangat mudah ditemukan oleh wisatawan. Nah, karena
pangan olahan yang ada di tempat wisata ini akan dikonsumsi oleh banyak orang, maka kita harus memastikan bahwa pangan tersebut itu aman, bersih, dan sesuai aturan. Sesuai aturan ini seperti apa? Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini ada beberapa aturan hukum atau peraturan yang harus kita taati untuk menciptakan pangan yang aman, terutama di tempat wisata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini tentang pangan. Nah, di dalam aturan ini memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh wisatawan itu harus aman, harus bersih dan layak untuk dimakan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk menjamin keamanan dan mutu suatu pangan. Nah, ini berlaku untuk siapa? Undang-undang ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha. Begitu juga untuk masyarakat yang bergerak dalam pangan olahan. Ini adalah aturan yang mendasari dari seluruh aturan yang ada di Indonesia. Kemudian, teman-teman sebagai pelaku usaha di dunia pariwisata juga harus mengenal tentang CPPOB. Nah, peraturan ini tertuang dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021, yaitu tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kenapa sih CPPOB itu penting dalam dunia pariwisata? Karena dengan CPPOB itu dapat mencegah terjadinya keracunan pangan, kemudian melindungi kesehatan wisatawan, dan yang terakhir menjaga citra dan kepercayaan destinasi wisata. Sehingga cara produksi pangan olahan yang baik ini harus diterapkan di seluruh area atau tempat yang memproduksi atau menjual pangan olahan sehingga aman, bersih, dan higienis. Nah, CPPOB ini meliputi apa saja? CPPOB ini meliputi keberhasilan personal, sanitasi peralatan, kemudian proses produksi yang aman. Nah, ini yang diatur dalam CPPOB ya. Jadi, kebersihan pekerja itu menjadi salah satu yang harus ditegakkan dalam penerapan aturan CPPOB. Peraturan selanjutnya yang teman-teman harus ketahui itu adalah tentang label pangan olahan. Ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 ya. Label pangan olahan itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman sering lihat ya di kemasan pangan, makanan, minuman yang diperjualbelikan itu ada semacam label seperti ini atau ada nama produknya apa. Nah, itu yang dinamakan dengan label kemasan. Nah, apa saja yang harus ada dalam sebuah label? Itu diantaranya adalah harus ada nama produk, kemudian daftar komposisi bahannya, tanggal kadaluarsa, kemudian nama dan alamat produsen, serta harus ada izin edarnya ya. Nah, pelabelan ini akan memberikan manfaat terutama dalam dunia pariwisata ya, karena dapat melindungi kesehatan wisatawan, membantu memilih makanan yang aman, kemudian meningkatkan kepercayaan pada produk lokal, sehingga dapat menjaga citra usaha dan destinasi wisata itu sendiri. Contoh pangan olahan dalam dunia pariwisata itu apa saja sih? Nah, salah satunya dan yang banyak dicari oleh orang adalah oleh-oleh ya. Oleh-oleh dalam kemasan yang diperjualbelikan misal di toko oleh-oleh, kemudian minuman kemasan, kue kering atau snack khas dari suatu daerah, kemudian produk pangan olahan siap jual di tempat wisatawan. Itu adalah contoh-contoh pangan yang ada di dunia pariwisata. Nah, peraturan atau regulasi yang harus teman-teman ketahui selanjutnya itu adalah tentang Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 yang berisi tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, ini saya ada beberapa contoh bahan-bahan yang dilarang untuk
dimasukkan ke dalam pangan olahan. Yang biasa kita temukan itu adalah boraks. Nah, boraks ini fungsinya kalau di pangan biasanya disalahgunakan untuk membuat makanan menjadi lebih kenyal, tetapi itu tidak diperbolehkan ya, karena akan berbahaya untuk kesehatan. Yang kedua, ini contohnya adalah formalin. Formalin itu kalau teman-teman tahu, dia adalah biasanya digunakan untuk pengawet mayat. Sehingga kalau diberikan atau ditambahkan ke dalam pangan, itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan. Contoh yang ketiga, ini adalah pewarna tekstil. Salah satunya adalah rodamin B ya. Rodamin B itu pewarna tekstil yang memberikan warna merah. Jadi merah pink seperti itu ya. Nah, ciri dari pewarna tekstil ini biasanya lebih cerah dibandingkan pewarna makanan biasa. Dan pastinya tidak aman untuk dikonsumsi sehingga tidak boleh diberikan atau ditambahkan di dalam produk pangan olahan. Yang terakhir ini adalah bahan kimia berbahaya lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pangan, jadi tidak boleh ditambahkan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Sehingga apabila melakukan pengolahan makanan itu teman-teman harus pastikan jauh dari bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi yang tidak disengaja. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan atau sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata terkait pangan olahan. Nah, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang perizinan pangan olahan. Jadi di Indonesia ada 3 jenis perizinan pangan olahan dan semuanya ini diatur melalui sebuah sistem namanya OSS. Nah, setiap produk pangan itu harus memiliki izin edar baik BPOM ataupun dari PIRT sesuai dengan jenis usahanya. Perbedaannya apa dari ketiga jenis perizinan ini? Yang pertama itu BPOM MD. BPOM MD ini adalah izin edar untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian BPOM ML itu izin edar untuk pangan olahan yang berasal dari luar negeri atau impor. Sedangkan PIRT itu izin untuk pangan olahan yang biasanya diberikan untuk industri rumah tangga pangan berskala kecil. Jadi di mana sih perizinan pangan ini tercantum dalam sebuah produk? Tadi di label kemasan itu salah satunya harus mencantumkan izin edar. Jadi izin edar yang dicantumkan dalam label kemasan itu bisa salah satu dari ketiga izin edar ini. Nah, teman-teman, di sini saya ada beberapa contoh pangan olahan dalam dunia pariwisata ya. Misalnya makanan siap saji di hotel atau restoran, kemudian minuman kemasan, oleh-oleh makanan seperti kue kering, keripik, atau coklat, kemudian makanan khas dari suatu daerah. Nah, pastikan pangan olahan ini harus aman, higienis, dan sesuai aturan agar wisatawan merasa nyaman dan terlindungi. Nah, peran teman-teman sebagai generasi muda dalam pariwisata, terutama dalam melakukan atau mengimplementasikan dari peraturan-peraturan ini adalah teman-teman ini kan sebagai calon pelaku industri harus menjaga keamanan pangan dengan mengacu pada regulasi atau peraturan-peraturan yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah destinasi pariwisata yang berkualitas. Jadi kesan dari suatu daerah itu akan menjadi positif jika pangan olahan yang ada di daerah tersebut dijaga keamanannya dan kebersihannya. Nah, dari paparan yang saya jelaskan tadi dalam video ini, selanjutnya nanti teman-teman ada tugas kelompok. Tugasnya itu adalah setiap kelompok berperan sebagai tim pengelola keamanan pangan pada sebuah usaha pariwisata, misalnya hotel, restoran, atau event kuliner lainnya.
Kemudian tugas teman-teman adalah menyusun struktur organisasi tim. Jadi menyusun struktur tim tersebut, disesuaikan siapa penanggung jawabnya, kemudian dijelaskan masing-masing tugasnya sesuai pembagian yang sudah teman-teman buat. Silahkan teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin untuk mengerjakan tugas ini. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Sedikit penutup dari saya bahwa pangan yang aman dan higienis adalah merupakan bagian penting dari sebuah pelayanan pariwisata. Dengan memahami aturan pangan olahan, kita bisa menjaga kenyamanan, kemudian citra pariwisata Indonesia sendiri. Nah, ini salah satu tugas teman-teman sebagai generasi di masa depan untuk memastikan pangan yang aman dan pariwisata yang berkualitas. Demikian dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat, kemudian dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maitani vibes-nya edukatif, Desa Tengger wisatanya keren, pangan aman itu penting dan positif, biar liburan aman dan sehat. Sampai jumpa semuanya.